Johan Zarco telah menjadi kisah sukses terbesar Honda sejak berakhirnya era Marc Marquez di tim pabrikan mereka. Pembalap asal Prancis ini telah membuktikan bahwa dirinya sangat pantas mendapatkan kontrak 2 tahun dengan kenaikan gaji yang dikabarkan cukup signifikan karena berperan memimpin upaya Honda dalam mengembangkan motor mereka tahun lalu. Memasuki musim 2025, ia kembali melanjutkan tren positif tersebut. Zarco sebenarnya sudah menunjukkan ketertarikan untuk membalap di tim pabrikan Honda sejak 2024. Ketika muncul kabar Marc Marquez akan hengkang dari tim, kursi di tim utama menjadi tersedia. Namun, pada akhirnya diputuskan bahwa Honda dan Zarco akan tetap berpegang pada kesepakatan awal, di mana ia ditempatkan di tim satelit LCR yang dipimpin oleh Lucio Cecchinello. Fakta bahwa tim pabrikan Honda kini tidak lagi memiliki warna ikonik Repsol tampaknya tidak mengurangi rasa penasaran Zarco untuk kembali ke tim utama, terutama setelah kegagalannya bersama KTM di masa lalu. Kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir tahun ini, begitu pula dengan kontrak Luca Marini di tim pabrikan Honda. Di grid MotoGP, hanya ada sedikit pembalap yang juga akan habis kontraknya pada 2026, di antaranya Jack Miller di Pramac Yamaha dan rekan setim rookie Zarco, Somkia Chantra, yang dikabarkan memiliki kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Mengenai peluangnya membalap di tim pabrikan pada 2026, Zarco mengaku bahwa hal ini sangat realistis. Namun Zarco menegaskan bahwa dirinya belum berbicara dengan Honda, bahkan dengan Lucio. Di satu sisi juga, Zarco akan senang jika tetap bersama Lucio. Lebih lanjut, Zarco juga sadar bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan peluangnya ini. Tetapi 2 balapan pertama memberinya kesempatan untuk mempertimbangkannya dan tak lama lagi akan segera membicarakan peluang ini. Zarco memang layak mendapatkan kursi di tim pabrikan Honda. Akan tetapi menjadi keputusan yang menyenangkan jika ia diberi kesempatan. Namun ada 4 alasan mengapa Honda sebaiknya tidak melakukannya. Pertama, faktor usia. Sejauh ini performa Zarco tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dan selama ia tetap tampil kompetitif, membicarakan usianya mungkin terasa tidak adil. Namun dalam sebuah kontrak yang kemungkinan akan mencakup musim 2026 dan 2027, faktor usia harus diperhitungkan. Zarco adalah pembalap tertua di grid MotoGP dengan selisih hampir 3 tahun dari yang lain. Ia akan berusia 35 tahun pada Juli 2025 dan ada kemungkinan bahwa ia harus meninggalkan MotoGP hanya 1 tahun setelah regulasi baru mulai berlaku pada 2027. Zarco memang berkembang lebih lambat dibandingkan beberapa rivalnya, sehingga tingkat penurunan fisiknya tidak seburuk Marquez. Namun jika Honda memperpanjang karirnya hingga usia 36 atau 37, ia akan menjadi pengecualian dalam tren MotoGP dalam 1 dekade terakhir. Beberapa tahun terakhir bukanlah masa yang mudah bagi tim pabrikan Honda. Namun setidaknya situasi ini semakin menunjukkan bahwa mereka memiliki tim satelit yang sangat efisien dalam bentuk LCR Honda. Tim Cecchinello berhasil mengumpulkan lebih dari 3 kali lipat poin dibandingkan tim pabrikan Repsol Honda pada 2024. Meskipun ancaman KTM untuk merebut LCR dari Honda sudah tidak lagi relevan, karena KTM sendiri saat ini tidak berada dalam posisi untuk menarik tim manapun. Sementara Honda tetap perlu menjaga hubungan baik dengan Cecchinello. Bagi LCR dan para sponsornya, kehadiran Zarco menjadi aset penting. Jika Zarco dipindahkan ke tim pabrikan, tim satelit ini bisa kehilangan stabilitas yang telah mereka bangun selama ini. Zarco memang lebih produktif daripada Luca Marini di atas motor. Tetapi alasan Honda merekrut Marini bukan hanya untuk performanya di lintasan, melainkan juga karena kemampuannya dalam memberikan umpan balik teknis dan membantu pengembangan motor. Honda sejauh ini tampaknya puas dengan keputusan mereka merekrut Marini pada 2024. Jadi membuangnya akan terasa bertentangan dengan strategi mereka menjelang perubahan regulasi pada 2027. Kecuali jika Marini setuju untuk pindah ke LCR, yang mungkin saja terjadi tetapi masih sebatas spekulasi. Marini sendiri menyatakan bahwa ia tidak terlalu memikirkan situasi kontraknya saat ini dan lebih berfokus untuk memberikan performa terbaik di setiap balapan.
Jika Marini atau Juan Mir tidak berhasil naik ke level elit dalam waktu dekat, Honda memang perlu mencari peningkatan kualitas pembalap. Namun langkah itu harus dilakukan dengan strategis dan matang dan ambisi yang tinggi. Zarco memang berkembang dengan baik, tetapi ia bukanlah Pedro Acosta yang usianya lebih dari 1 dekade lebih muda. Bahkan dibandingkan Fabio Quartararo yang hampir 1 dekade lebih muda dan berpotensi tersedia di pasar pembalap untuk 2027, Zarco bukanlah pilihan ideal. Jika Honda ingin melakukan perombakan besar dalam tim pabrikan mereka, maka langkah tersebut sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan pembalap dengan level seperti Acosta atau Quartararo. Jika mereka tidak bisa mengamankan talenta sekelas itu, maka mempertahankan formasi saat ini mungkin lebih masuk akal. Lalu, apa strategi terbaik Honda? Skenario ideal bagi Honda dengan asumsi Acosta tidak tersedia untuk 2026 mungkin adalah sebagai berikut. Memberikan kontrak baru 2 tahun untuk Zarco di LCR dengan opsi promosi ke tim pabrikan pada 2027 sebagai insentif. Memberikan kontrak 1 tahun kepada Marini agar sejalan dengan siklus kontrak lainnya. Melakukan evaluasi besar-besaran menjelang regulasi baru pada 2027. Keputusan ini mungkin terasa kurang adil bagi Zarco, yang telah bekerja keras untuk mendapatkan tempat di tim pabrikan. Namun, jika Honda ingin berpikir secara strategis, ini adalah langkah yang paling masuk akal untuk masa depan mereka.